Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Suci Nur Syabani dengan NPM 2016041070, kelas reguler B, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan kapasitas pendidikan tingkat menengah menyongsong era disrupsi 4.0. Video ini ditunjukkan untuk UAS ujian akhir semester implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pembangunan. Pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Lalu pembangunan sendiri adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Peran pendidikan dalam pembangunan itu sendiri adalah pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan juga menjadi kontribusi yang secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian dalam lingkungan pendidikan, yaitu menghadapi budaya era disrupsi 4.0 yang ditandai dengan yang pertama, sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Yang kedua, semakin pentingnya kecakapan sosial dalam bekerja. Literasi 4.0 yang ditandai oleh tidak bisanya manusia hanya bersandar ke literasi lama seperti membaca, menulis, dan matematika. Tetapi harus juga mengerti era revolusi industri 4.0 yang terdiri dari yang pertama, literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. Yang kedua, literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, literasi manusia, yaitu tumbuhnya manusia yang humanis, komunikatif, dan mampu mendesain. Dalam menghadapi itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk terjadi dalam guna terjadinya keselarasan institusi dan era yang terus berjalan, yaitu dengan merencanakan yang pertama, pendidikan dan dasar dan menengah harus memiliki paradigma baru yang selaras dengan era industri 4.0, yaitu merevisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi penting, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, peserta didik mampu berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang baik. Keempat, peserta didik mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Dan yang kelima, peserta didik memiliki kepercayaan diri. Begitu pula dengan sistem pembelajaran di Indonesia ini,
dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan internet yang super canggih, jadi menjadi suatu proses perubahan juga di sini. Terus juga dengan seiring berjalannya waktu dan munculnya pandemi COVID-19 mulai tahun 2020 ini mengharuskan proses pembelajaran itu berjarak jauh, tidak langsung di sekolahnya, tapi dari rumah. Dengan ini memanfaatkan teknologi yang ada dan internet seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, maksudnya Google Meet, dan memberikan materi secara online dan memberikan dan juga tenaga pengajar memberikan referensi lain, tidak hanya dari buku atau materi yang disampaikan. Dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan baru dengan memberikan kuota gratis kepada tenaga pengajar dan peserta didik yang diberikan setiap bulan pada awal pandemi COVID-19. Dengan adanya pendidikan 4.0 ini memang memberikan tantangan sekaligus juga peluang. Hal terpenting bagi pendidikan adalah bagaimana instansi pendidikan menyiapkan diri untuk bisa memasuki babak baru dunia yang berubah begitu cepat. Perubahan infrastruktur dan sumber daya manusia instansi seperti kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan adalah salah satu tonggak kuncinya keberhasilan perubahan itu sendiri. Keterlambatan menyesuaikan diri akan membawa pada keterpurukan dan ketinggalan. Sekian, itu saja pemaparan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.